Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Puspita Anggraini dari kelas 12 IPA 5 absen 22. Hari ini saya akan mempresentasikan dampak pendidikan dan ekonomi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama, dampak pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Dilakukan pembatasan pendidikan sebagai politik Jepang untuk mempermudah pengawasan. Yang pertama, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Yang kedua, para pelajar harus mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, dan gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Yang ketiga, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan mata pelajaran wajib. 4. Perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi yang ditutup pada 1943. 5. Pelajar dianjurkan masuk organisasi militer. Kemunduran perkembangan perguruan tinggi. Akibat pendudukan Jepang di bidang pendidikan, perguruan tinggi mengalami kemunduran dan banyak yang ditutup pada 1943. Hanya beberapa perguruan tinggi yang dibuka, antara lain 1. Perguruan tinggi kedokteran Ika Daigaku di Jakarta, 2. Perguruan tinggi teknik Kogyo Daigaku di Bandung. Selain itu, Jepang membuka Akademi Pamong Praja Konkoku Gaikuin di Jakarta dan perguruan tinggi hewan di Bogor. Organisasi militer. Para pelajar dianjurkan untuk masuk organisasi militer seperti Helho sebagai pembantu prajurit, Seinenda dan Keibodan pembantu polisi. Para pelajar dilatih baris berbaris dan perang meski hanya menggunakan senjata kayu. Para pelajar juga dijadikan sushitan atau barisan pelopor yang mendapatkan pelatihan yang berat. Latihan militer yang dianjurkan pemerintah Jepang kelak akan berguna bagi bangsa Indonesia. Dampak positif kependudukan Jepang di Indonesia. Keuntungan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia bidang pendidikan adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Bagi Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi makmuran Asia Raya. Tapi, bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu dijadikan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Dampak ekonomi. Beberapa akibat pendudukan Jepang di Indonesia bidang ekonomi antara lain yang pertama, pembentukan barisan romusa dengan panitia pengarahan Romu Kyokai di setiap daerah. Kedua, pengarahan tenaga kerja dari sukarela menjadi paksaan. Masyarakat wajib melakukan pekerja yang dinilai berguna bagi masyarakat luas. 3. Objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi ketat oleh pemerintah Jepang. 4. Barang-barang keperluan hidup sulit didapat karena jumlahnya sedikit. 5. Bahan makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi romusa. 6. Bahan-bahan pakaian sulit didapat. Bahan penggunaan karung goni sebagai bahan pakaian. Yang 7, obat-obatan sulit didapat. 8, peningkatan jumlah gelandangan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung, Semarang, dan juga Surabaya. 9, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. 10, yang terakhir, inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminan. Romusa. Awalnya, tenaga kerja digerakkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Lalu, di kota-kota dibentuk barisan romusa sebagai sarana propaganda. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengarahan tenaga kerja yang awalnya sukarela menjadi paksaan. Terdapat panitia pengarahan Romu Kyokai di daerah-daerah. Di desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga romusa. Para petani banyak yang menjadi romusa. Akibatnya bahan makanan sulit didapat. Para pekerja romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam. Hidup mereka tidak dijamin, kesehatan dan makanan tidak diperhatikan. Akibatnya banyak pekerja romusa yang sakit dan meninggal. Untuk mengembalikan citranya, Jepang mengadakan propaganda dengan menyebut pekerja romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Dalam propaganda Jepang, pekerja romusa digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Para pekerja romusa tidak hanya dipekerjakan di Indonesia, tapi juga dikirim ke Burma, Muay Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaya. Aturan Jepang di bidang ekonomi. Pemerintah Jepang mengeluarkan
peraturan untuk menjalankan perekonomian. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai dan diawasi secara ketat. Banyak perkebunan dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya perang. Rakyat dilarang menanam tebu untuk membuat gula. Terdapat beberapa perusahaan swasta Jepang yang mengenal pabrik gula seperti Meiji Seito Kalsa, Tonari Gumi. Masyarakat diwajibkan melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik, maka pemerintah Jepang membentuk Tonargumi, rukun tetangga, untuk memobilisasi massa dengan efektif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.